Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua bisa digunakan dengan kebaikan, bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapatkan pahala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat wa salam semoga tetap mengalir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi dunia dan akhirat, khususnya di hari akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Hari ini saya niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di media, di medsos bentuk melalui media. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini menjadikan amal soleh bagi saya pribadi dan juga kita semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pedoman dalam hidup kita, sehingga hidup kita itu dalam garis ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang fikih. Tentang fikih awal untuk permula. Barangkali kaum muslimin muslimat ada yang kurang paham, baik dari kalangan ibu, kakak ataupun adik ataupun bapak yang masih belum paham, khususnya umat Islam, barangkali bisa melihat daripada ilmu yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Mari kita simak bersama. Jangan lupa subscribe biar ilmu ini dari channel ini tambah manfaat, tambah barokah. Dan juga ketika kita subscribe, insya Allah kita juga ada pahalanya karena sudah tergolong orang yang menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu bid'amalin kasajarun bihasamalin. Jika ilmu itu tidak diamalkan, maka seperti pohon yang tidak berbuah, yang tidak ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Islam wala wad-dinu alladhi ba'asallahu bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hadayatin nasi wa sa'adatihim. Ini langsung terjemah dengan secara global langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu adalah agama yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar, junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi manusia dan kebahagiaannya. Jadi Islam itu adalah diberikannya pertama oleh Allah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi semua manusia. Jadi kita patut sebagai umat Islam harus mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah dan juga melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah termasuk imam kita,
dunia dan akhirat nantinya. Yang menjadi panutan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kam arkanul Islam, langsung. Kam arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. As-sani wa iqamus sholati wa ita'uz zakati. As-salisu ita'uz zakati. Ar-rabi'u shaumu ramadhana. Al-khamisu hijjul baiti lil mustaqi. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Jadi semua umat Islam atau orang non-Islam ketika ingin mau masuk Islam, maka dia harus membaca syahadat dulu, bersaksi atas kalimat syahadataini. Disebut kalimat syahadataini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang non-Islam ketika mau masuk Islam harus membaca syahadat dulu. Tapi kalau bagi orang Islam maka dengan cara otomatis dia langsung terikut terhadap keluarganya, kemudian diislamkan. Dalam artian kalau orang tanya Islam berarti dia dengan secara otomatis dia Islam selagi dia tidak murtad, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqamus sholati, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu 5 waktu yang kita wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Ya. Yang mana sholat itu adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah, bukan melalui wahyu, tapi Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj. Itu tujuannya yaitu adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad pada waktu itu adalah untuk memenuhi panggilan Allah untuk menerima perintah sholat. Yang asalnya sholat itu pertama itu 50, kemudian setelah Rasulullah pulang dari langit kaping 7 turun ke 6, kemudian ditegur sama nabi-nabi yang lain, kamu kok mau, umat kamu kecil, umat kamu gak sama dengan umatku, katanya Nabi Adam, Nabi Musa dan sebagainya. Sehingga Rasulullah itu kembali kepada Allah. Kemudian sholat itu akhirnya yang asalnya 50 kemudian dikurangi terus sehingga tinggal 5. Dari situ mari kita lakukan sholat, perintah-perintah jangan sampai kita tinggalkan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita bisa, kita sampai dalam kita disebutkan berdiri dengan cara berduduk, nggak bisa duduk dengan cara tidur, nggak bisa tidur dengan cara berbaring, nggak bisa berbaring dengan cara berkedip, kemudian dengan cara isyarat yang terakhir kalau sudah tidak bisa. Kenapa sampai seperti itu? Saking wajibnya sholat 5 waktu yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang khususkan kepada orang-orang Islam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dari Allah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari selagi kita sehat, mampu, napas kita enak,
masih napas kita masih ada, mari kita lakukan sholat. Kalaupun kita bisa bekerja, buat apa kita nggak sholat? Rugi kayaknya. Bagi kita hidup di dunia ini, kalau kita nggak sholat, seolah-olah kita sudah berani kepada Allah, berani membohongi dirinya, juga berani bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kalau sudah berani kepada Allah, apalagi kepada urusan yang lain, ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan ini, hati kita diberi kehalusan, diberi kebersihan oleh Allah, diberi kesucian, ketulusan, keikhlasan, sehingga hidup kita di dunia ini yang sebentar, sehingga banyak manfaat-manfaat yang dihasilkan nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan besok untuk mengulas iqamah sholat. Mudah-mudahan yang menyaksikan juga dipanjangkan umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Semua putra-putri kita semuanya dijadikan anak yang soleh, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah wa rahmah. Di musim pandemi ini mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para ustadz, para asatidz, para ulama yang sudah punya bisnis juga bisa melakukan aktivitasnya masing-masing, sehingga yang dakwah bisa mendakwakan ilmunya lagi, yang berbisnis bisa kerja lagi, sehingga nanti hasil bisnisnya juga bisa disalurkan kepada anak yatim, duafa dan sebagainya, saling membantu. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada media ini mudah-mudahan manfaat pada kita semua, terutama pada saya pribadi, dan juga manfaat pada kita semua dan juga cucu kita semua. Amin amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.